Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu ragam aplikasi presentasi, yakni Google Docs. Dengan penggunaan internet yang semakin marak, maka Google juga meningkatkan kualitasnya. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak terobosan-terobosan baru, menciptakan aplikasi baru. Di antaranya yakni salah satunya Google Docs. Di dalam Google Docs, kita bisa menyimpan file-file, dokumen-dokumen kita dengan aman. Karena pada saat misalnya komputer kita rusak atau laptop kita rusak, maka dokumen yang pernah kita buat di Google Docs ini masih berdiri kokoh. Kita bisa membuka dan membuatnya kembali. Google Docs sendiri merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan manajemen dokumen, yakni mulai dari pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, pengolahan presentasi, dan lain sebagainya. Google Docs bukan hanya untuk menyimpan saja, namun juga bisa digunakan untuk mengelola, membuat, bahkan mengedit dokumen. Setiap perubahan yang kita lakukan dalam memperbaiki dokumen, maka Google Docs secara otomatis akan disimpan di dalamnya. Secara otomatis akan menyimpan dengan sendirinya, walaupun kita tidak menyimpan berulang-ulang kali. Google Docs akan menyimpan dengan sendirinya secara otomatis. Selain itu, setiap dokumen yang kita simpan di dalamnya aman dari virus. File yang di Google Docs dijamin aman dari serangan virus. Tidak seperti file yang hanya kita simpan di dalam laptop atau komputer kita saja. Di sini saya mau menjelaskan tentang keunggulan Google Docs. 1. Risiko kehilangan data bisa dihindari. 2. Dukungan dan support yang lengkap. 3. Memiliki berbagai fitur seperti memeriksa ejaan dan sebagai berikut. 4. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. 5. Bisa digunakan di berbagai sistem operasi. 6. User bisa mengatur akses terhadap file. Kelemahan Google Docs adalah 1. Membutuhkan koneksi internet agar bisa digunakan. 2. Hanya bisa diakses secara online. Sini kami kelompok 11 akan berusaha menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan Google Docs. Nah, pertama yang kita lakukan adalah login terlebih dahulu. Login Google. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, ya silakan membuat akun terlebih dahulu kan. Sini saya akan masuk akun saya. Ini sudah masuk ya. Lalu kita klik icon di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam produk Google ya. Kita klik dokumen. Nah, ini juga termasuk kelebihan dari Google di sini. Kita nggak perlu repot-repot menginstal aplikasinya atau apapun, sudah tersedia di sini. Nah, kita buat file. Kita mencoba akan membuat file ya di sini. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa meresum surat, proposal proyek, brosur, artikel, makalah, atau apapun kita bisa membuatnya di sini. Karenanya aplikasi ini disebut juga dengan saingannya Microsoft ya, karena fungsinya juga sama seperti Microsoft. Nah, kita klik. Nah, akan muncul tab seperti ini. Nah, sekarang kita akan menamai dokumen yang akan kita buat. Sini kita klik dokumen tanpa judul, ganti nama ya. Ganti nama. Nah, ganti nama seperti apa ya misalnya? Teknologi ya, seperti ini.
Nah, secara otomatis menyimpan. Nah, setiap di aplikasi ini kita tidak perlu mencari tempat penyimpanannya di mana. Ini sudah otomatis disimpan di drive kita masing-masing. Setiap perubahan yang ada di sini bisa langsung di-sharekan ke Google Drive. Kita akan membuat di sini, misalkan ya ini dewasa ini, judulnya dulu teknologi 4.0. Nah, bisa kita lihat di sini kita akan membuatnya menjadi judul artikel ya. Nah, teks normal. Ini teks normal. Nah, kita akan pindah menjadi judul. Secara otomatis fontnya akan membesar. Lalu kita coba membuat file di sini, dewasa ini teknologi semakin berkembang. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba mengganti fontnya. Nah, fungsi di sini seperti Microsoft kan. Jadi bisa kita buat fontnya Times New Roman, Oswald, Kevert, Aura, Arithmetic, Arial, Kevert, Comforta, dan lain sebagainya. Nah, kita buat Times New Roman ya. Juga bisa mengganti baris teks seperti Justify, Life, dan lain sebagainya. Ratakan aja. Nah, kita akan mencoba. Ini juga bisa dibuat, bisa juga untuk membuat artikel ataupun wacana dan lain sebagainya. Ini kita akan sisipkan gambar. Di sini bisa kita tambahkan foto dengan menggunakan drive foto dengan URL ataupun dengan kamera. Kita juga bisa menelusuri gambar itu, mencari gambarnya lewat internet langsung. Kita coba mengeklik robot masa depan misalnya. Masa depan. Nah, kita cari di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada berbagai macam gambar yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini kita klik 2 kali akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita di sini kita juga bisa mengeprint tugas kita ataupun membagi dengan teman-teman kita. Seperti kan sekarang lagi medianya online, kita bisa langsung menge-share apa yang kita menge-share file kita maksudnya. Nah, kita klik di sini bagikan atau share ya, tergantung bahasa. Nah, ini bisa kita tambahkan link yang akan kamu bagi dokumenmu ke temanmu. Nah, di sini bisa kita share lewat sini ya. Nah, bisa lewat email teman kita. Misalnya di sini. Lalu setelah selesai kita klik selesai. Nah, seperti itu. Bagaimana cara? Nah, ini sudah tersave ya di sini. Kita kembali, kita lihat dokumen yang kita buat tadi. Di sini saya juga sudah membuat beberapa dokumen di sini. Nah, ini dokumen kita tadi.
bisa kita ubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Terakhir dari 2 menit lalu udah ini buka histori privasi kita ya, ini histori versi kita lah. Nah, seperti ini kita bisa mengedit lagi. Nah, kita bisa mengedit seperti ini tuh, bisa kita edit ulang. Misal kita ini saat kita sudah menge-share dari sini apa yang kita jelaskan ini merupakan dasar ya, dasar cara menggunakan aplikasi dokumen Google Dokumen. Mungkin sudah jelas ya.